tentang masalah subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita, guys, itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi potensi yang diberikan kepada kita itu, why not, mengapa tidak kita optimalkan. Nah, kali ini adalah saya tetap membahas tentang masalah bagaimana sih kita mengoptimalkan potensi subconscious mind atau pikiran bawah sadar yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kepada kita semuanya, guys. Sebetulnya begini ya, guys ya, kalau kita lihat subconscious mind atau pikiran bawah sadar itu memainkan peranan besar terhadap goal setting yang ingin kita tuju atau kesuksesan yang ingin kita tuju. 88%, 88% atau 90%, 90% itu adalah merupakan subconscious mind atau pikiran bawah sadar yang dianugerahi oleh Tuhan kepada kita. Jadi sisanya baru pikiran sadar, guys. Pada awalnya saya berpikir bahwa sukses itu atau apa yang kita inginkan, yang ingin kita wujudkan itu dimainkan oleh pikiran sadar kita atau conscious mind. Tapi faktanya tidak, guys. Justru sebaliknya, bahwa pikiran bawah sadar atau subconscious mind lah yang memainkan peranan tersebut amat sangat besar. Jadi dia tuh seperti database yang tersimpan dalam memori ingatan kita, guys, yang menentukan apa yang akan kita lakukan nanti, apa yang akan menjadi hasil kita nanti, goal setting yang ingin kita tuju itu untuk mencapai suatu kesuksesan. Right? Kita semua pasti ingin sukses kan, guys? Saya juga, guys. Oke. Nah, guys, kira-kira apa ya potensi dalam subconscious mind itu kita optimalkan? Bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi yang sudah kita miliki dalam pikiran bawah sadar kita, guys, dalam subconscious mind kita? Oke, simak terus pembahasan saya kali ini, insya Allah bermanfaat, guys. Oke, guys, pernah nggak ya kita ini benar-benar memikirkan fungsi subconscious mind atau pikiran bawah sadar untuk mencapai kesuksesan? Nah, kalau jawabannya belum atau tidak pernah, mungkin kita punya kesamaan, guys. Nah, gini, guys, sebelum kita melangkah lebih jauh, gini, guys, saya berpikir sukses itu tidak ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Sebaliknya, saya percaya bahwa sukses itu dekat sekali atau erat kaitannya dengan pikiran sadar atau conscious mind, yaitu bagaimana kita menganalisa sebuah fakta atau keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang kita miliki, guys. Nah, contohnya pikiran sadar itu apa, guys? Yang paling memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan. Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu, guys. Justru pikiran bawah sadarlah yang mengambil porsi terbesar dalam pengambilan keputusan dan hal yang dominan menentukan keberhasilan seseorang, sukses seseorang. Coba kita perhatikan, guys. Pada saat kita itu sedang berkendara perjalanan pulang ke rumah ya, guys, misalnya, atau ke tempat tinggal kita, sering sekali kita membelokkan kendaraan kita itu tanpa pikir panjang, guys. Begitu juga di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, guys. Mungkin awalnya kita tidak terbiasa bepergian menggunakan masker, guys, right? Tapi saat ini ketika keluar rumah sudah pasti hal yang kita cari atau persiapkan adalah apa, guys? Masker. Must have. Nah, keputusan seperti itu kita ambil hampir secara otomatis, guys. Kenapa? Sebab pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita tuh sudah menyimpan informasi yang memadai ya, mencukupi begitu. Nah, pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita ini sudah tahu arah ada tujuan yang ingin kita capai dan mengetahui bahwa menggunakan masker itu harus dilakukan pada saat kita bepergian di era pandemi seperti sekarang ini, guys. Right? Nah, proses pengambilan keputusan, problem solving di alam pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita ini terjadi dengan sangat cepat. Sehingga apa, guys? Kita mengatakannya gerakan refleks atau otomatis.
Oke guys, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi misalnya, dia tidak mengukur tenaga, sudut gerakan bola, dan jarak antara dia dengan gawang waktu akan menendang bola ke gawang. Tubuhnya sudah mempunyai mekanisme otomatis yang mampu mengarahkan bola itu tepat kepada sasaran guys. Bayangkan, kalau kemudian mereka itu melakukan analisis sudut gerakan bola dan jarak, itu setiap kali akan melakukan tendangan bola. Pastinya tendangan itu kan terlambat guys dilakukan dan bola itu akan diambil oleh tim lawan. Nah, penelitian mengungkapkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind itu mengendalikan 90% dari kehidupan kita. Ada juga yang mengatakan 88%. Nah, pikiran bawah sadar seperti database dari seluruh data dan ingatan yang sudah kita simpan mulai dari sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Nah, dia juga menyimpan sisi emosi yang terhubung dengan setiap ingatan dan memberikan instruksi kepada badan melalui otak untuk melakukan aktivitas yang tidak kita sadari secara otomatis guys. Seperti bernafas, mengedipkan mata, dan lain-lainnya lah. Naluri kita untuk bertahan dan menyelamatkan diri kalau ada ancaman diatur juga oleh pikiran bawah sadar guys, diatur juga oleh subconscious mind kita. Kemudian hal yang menjadi menarik adalah sadarkah kita mengenai data apa saja yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar diri kita masing-masing? Apakah pikiran-pikiran positif atau pikiran-pikiran yang negatif? Kalau alam bawah sadar atau subconscious mind kita mengendalikan 90% dari kehidupan, menjadi sangat penting untuk memastikan alam bawah sadar kita berisi hal-hal yang ceria, penuh harapan, optimisme, dan hal-hal positif lainnya guys. Hidup memang tidak pernah terlepas dengan apa guys? Hidup ini memang tidak pernah terlepas dari pemikiran. Pikiran adalah kekuatan yang menggerakkan tubuh dan juga hati. Heart. Oke guys, ada salah satu ilustrasi bahwa pikiran itu adalah kekuatan yang menggerakkan tubuh dan hati misalnya. Saat kita berada di sebuah rumah makan atau restoran gitu, cafe, ya kita memilih menu yang kita inginkan dan juga di mana kita akan duduk. Pasti hal tersebut kan terlebih dulu muncul kan guys. Nah, diproses dan tergambar dalam pikiran kita dalam hitungan detik atau menit. Nah, pada saat kita datang ke kafe atau restoran untuk rumah makan, memilih menu, misalnya kita memilih menu beef steak misalnya, kita duduk di bangku pojok kanan sambil menonton TV misalnya. Itu semua berawal dari pikiran, bukan tiba-tiba saja kita berada di tempat tersebut guys. Begitu juga dengan hati yang memaafkan, yang berasal dari pikiran bahwa tidak ada gunanya memendam amarah dan dendam yang justru membuat hidup itu tidak tenang. Hati itu letak utamanya di pikiran guys. Maka itu penting untuk melakukan mind management. Karena pikiran adalah sumber dari hal dan penentu masa depan kita. Kembali kepada subconscious mind atau pikiran bawah sadar, segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten atau berulang akan masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi kebiasaan atau habit guys. Misalnya ada anak yang selalu mendengar perkataan gini, you are stupid, kamu bodoh, atau you are lazy, kamu malas, atau kamu itu tidak teliti. Itu akan membuat anak itu percaya bahwa dia benar-benar stupid gitu. Nah, selanjutnya guys, apa? Pikirannya akan memerintahkan seluruh mekanisme tubuh untuk mewujudkan perkataan tersebut guys. Dia menjadi stupid bukan karena tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pintar, melainkan karena didikte oleh kata-kata kamu bodoh, you are stupid, nah, yang sudah tertanam di dalam pikirannya. Setiap mendapat peluang potensial, anak tersebut tidak mengambil kesempatan karena percaya ia merupakan orang yang bodoh, stupid. Akhirnya ia terbiasa cenderung menyia-nyiakan kesempatan guys. Nah, kalau kita dapat tarik kesimpulan ini bahwa kita hidup dan bekerja berdasarkan program yang ada di pikiran bawah sadar kita, ya, subconscious mind kita, persis seperti komputer yang bekerja sesuai dengan program yang terinstal guys di memorinya.
Ya, bisa dikatakan bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu karena program yang ada di dalam subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita. Ketika kita sudah diprogram di pikiran bawah sadar kita, merasa kecil dan stupid, bodoh, maka tindakan dan citra diri kita adalah menjadi stupid, begitu guys. Nah, pada saat ini guys ya, saat ini kalau setelah kita mengetahui peran penting pikiran bawah sadar, subconscious mind itu very important, kita bisa merefleksikan apa yang terdapat pada subconscious mind kita selama ini guys. Coba kita pikirkan apakah yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan kita ke dalam tujuan hidup yang kita miliki. Kalau jawabannya belum, maka perlu dilakukan program ulang pikiran bawah sadar guys. Don't worry ya. Kabar baiknya, pikiran bawah sadar bisa kita program ulang ya. Reprogramming ya, kita bisa reprogramming ulang, kita ulang. Meskipun kita berada di usia yang sudah tua ya. Banyak contoh-contoh nyata hal itu guys ya. Colonel Sanders ya guys, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, sosok yang memiliki nama lengkap Harlan David Sanders ini sering bergonta-ganti profesi pekerjaan pada waktu dia masih muda guys, mulai dari kuli bangunan, nakoda kabel uap, agen asuransi, tukang parkir, sampai pemadam kebakaran. Sampai usianya itu sudah 40 years ya, 40 tahun, kehidupan Colonel Sanders ini belum juga mapan. Bahkan dia tuh pernah berpikir untuk suicide ya, bunuh diri karena merasa putus asa. Nah, di usia yang tua, dia baru merasakan manisnya kesuksesan tepatnya di usia 62 tahun. Wow. Memang benar guys, mungkin yang dikatakan Simone de Beauvoir bahwa tidak ada yang lebih tua dari mereka yang telah mati antusiasmenya. Salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20 itu guys. Dia juga pernah mengatakan bahwa permasalahan yang timbul pada kaum usia lanjut itu bukanlah tingkah mereka yang sok muda, melainkan mereka itu berpikir tidak cukup muda. Nah, untuk kaum usia lanjut itu seharusnya meniru anak 7 tahun. Nah, usia yang menua bukan alasan untuk terputus dari rasa penasaran guys. Berapapun umur kita tidak boleh berhenti untuk antusias untuk mencapai tujuan atau goal setting kita. Kita pun bisa melakukan mind programming berapapun usia kita saat ini, asal kunci utamanya ialah positive thinking, berpikir positif. Meskipun guys, mind programming itu bisa melakukan pemrograman ulang kepada subconscious mind atau pikiran bawah sadar, tapi setiap pemrograman itu membutuhkan waktu dan proses yang berbeda-beda guys. Ada hal-hal yang tertanam begitu kuat yang tidak mudah untuk dihilangkan. Nah, tugas kita adalah apa? Memastikan bahwa subconscious mind atau pikiran bawah sadar itu memiliki program-program dan data-data yang positif yang memberdayakan diri untuk mencapai tujuan. Nah guys, sampai di sini mungkin insya Allah kalian sudah bisa mendapat tambahan ilmu, sharing ilmu kita kali ini dari beberapa sumber yang ada. Oke guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.